warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya muliakan tentunya dan juga yang saya hormati Bapak Kades kita dan juga ketua masjid kita, para ustadz-ustadz yang ada di desa Sidomulyo ini, tokoh masyarakat, para sesepuh, jamaah hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama antum semua, tapi insya Allah tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada antum-antum semua. Insya Allah semua yang hadir di sini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah keluar daripada masjid ini melainkan semua daripada dosanya yang lalu dan yang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya ucapkan kepada antum semua khususnya ribuan terima kasih karena sudah mau menerima saya, menyambut saya, mempersilahkan saya untuk mampir, bahkan duduk bersama, bertatap muka bersama antum semua, guna tiada lain tiada bukan cuman hanya untuk menyalurkan, memberikan wasiat, amanat yang sudah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita, siapapun orang yang kiranya dia sudah mempelajari satu ayat atau dia sudah mempelajari daripada satu hadis, satu ilmu yang sudah diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya bagi dia untuk menyalurkannya juga kepada orang-orang lain. Kita sebagai orang yang belajar mempunyai kewajiban untuk meluaskan atau memberikan, menyebarkan daripada ilmu Nabi. Juga kita sebagai umat harus mempelajari, bahkan hukumnya wajib untuk mempelajari daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kita ini harus bersinergi, ya, antara ustadznya juga antara yang hadir. Karena kita sama-sama yang hadir di sini dikenakan hukum, ya, yang sama, menyampaikan juga wajib, yang mendengarkan belajar daripada ilmu agama juga wajib. Ya. Jadi kita ini sama-sama, hukumnya sama. Ya. Dan alhamdulillah pada saat hari ini, momentum di malam hari ini, ya, kita bersama-sama, duduk bersama-sama, tentunya di tempat yang penuh dengan barokah, tempat penuh dengan rahmat, di tempat yang penuh dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Nabi besar Muhammad, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Kata Nabi, tidaklah ada orang, suatu kaum, ya, yang mana mereka berkumpul. Kumpulnya di mana? Bukan kumpulnya di pasar, bukan. Ya, bukan kumpulnya di tempat-tempat yang lampunya terang, kadang padam, kadang ini, bukan. Ya, baitun min buyutillah. Mereka berkumpul di masjid-masjidnya Allah. Kumpulnya ngapain?
Kata Nabi, yasluna kitab Allah. Mereka baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bima bainahum. Cuman membaca. Tapi mereka mempelajari ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Orang yang duduk berkumpul di masjid, sudah baca Al-Quran, kemudian mereka mempelajari daripada ilmu yang tersirat di dalam Al-Quran, maka apa kata Nabi besar Muhammad? Nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi. Tempat perkumpulan yang seperti itu nanti akan Allah berikan di dalam hati mereka ketenangan. Yang mana ketenangan ini tidak bisa didapatkan di tempat lain. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan yang tidak bisa diperdagangkan. Orang kalau mau dapatkan ketenangan yang seperti ini, dia harus duduk, belajar, memperdalam daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dia bisa mendapatkan ketenangan yang digambarkan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sampai di situ. Ghasyiyatuhumur rahmah. Tempat yang seperti itu akan terlindung, akan dilumuri, dicucuri, dibanjiri dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita, baik kita pada saat sekarang ini ataupun nanti kita di mahsyar, kita semuanya pasti butuh dan sangat butuh. Bahkan itu menjadi kuncinya kita, apakah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah ataupun tidak. Coba siapa? Tunjuk tangan yang hadir di sini. Siapa yang bisa menjamin diri dia bisa masuk surga dengan amal ibadahnya? Tunjuk tangan coba. Yang umurnya 60 tahun. Dari lahir mungkin dia sudah sujud. Berani nggak dia bilang kayak gitu? Siapa yang hadir di sini berani katakan saya masuk surga dengan amal ibadah saya? Nggak ada. Salah satu kunci seseorang bisa masuk surganya Allah, salah satunya itu adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang duduk, yang mengaji Al-Quran, mempelajari isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mendapatkan rahmat itu banyak. Di dalam salah satu hadis juga Nabi besar Muhammad katakan bahwasannya di setiap masa, di setiap detik, di setiap waktu, di setiap hari, minggu, bulan dan tahun, di situ Allah siapkan kepada hamba-hambanya itu pemberian Allah, hadiah-hadiahnya Allah. Nah, Allah siapkan, tapi Allah nggak ngasih orang yang pengen duduk, tidur, nyantai di rumah. Enggak. Allah ada hadiah. Allah ada pemberian. Yang mau ngambil Allah kasih. Tapi kalau mau cuman duduk santai saja, nggak mungkin Allah kasih. Ala fata'arradulaha, kata Nabi. Allah itu punya pemberian. Maka dicari, diambil. Kita tuh nunjukin muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta. Bukan sekedar kita duduk santai di rumah, tiba-tiba kita pengen dapat pahala, kita pengen dapat rahmat. Ada coba orang duduk nguling di rumah, tiba-tiba ada orang nganterin duit langsung. Kerjaannya cuma nguling saja misalnya. Tiba-tiba duit datang setiap hari. Ada kayak gitu. Enggak ada orang yang dapat duit kecuali dengan bekerja. Baik bekerja dengan orang ataupun bekerja sendiri. Oh ada. Itu mungkin dia sudah tua, sudah banyak anak buah. Tapi dari awal dia sudah bekerja. Sama seperti itu. Rahmatnya Allah, pemberiannya Allah, ampunannya Allah, pintu taubatnya Allah. Semuanya itu Allah buka, Allah siapkan, tapi bagi yang mau mengambil.
bagi yang mau nunjukin mukanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah katakan bahwasannya di setiap malam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu basata yadahu liyatuba musii'un nahar. Setiap malam itu Allah buka pintu kekuasaannya Allah. Agar apa? Agar orang-orang yang bermaksiat, yang lupa, yang lalai di siang hari, dia bisa taubat di malam hari. Allah buka pintu taubatnya. Allah buka pintu kekuasaannya. Allah buka pintu ampunannya di malam hari. Kenapa? Yang maksiat, yang lupa nih, ente lupa sholat zuhur. Ya, ente tadi asar kelewatan. Mungkin tadi ente siang tadi makan nonton sama cewek yang bukan mahramnya ente. Sadar dia mau taubat, Allah buka pintu kekuasaannya di malam hari taubat. Wa yabsud yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah juga bukakan pintu taubatnya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, kekuasaannya Allah di siang hari. Agar apa? Agar yang maksiat di malam hari bisa bertobat di siang harinya. Yang malam, akalnya sampai hilang mungkin. Kemudian paginya dia pengen tobat, ada pintu tobat Allah kebuka. Jadi semua daripada rahmat, semua daripada pemberian, semua daripada ampunan, semua daripada kasih sayangnya Allah. Kata Nabi besar Muhammad, setiap masa, setiap detik, setiap minggu, setiap jam, malam, siang, tahun, bulan, itu Allah siapkan untuk hamba-hamba. Dan salah satu cara biar kita bisa dapatkan itu semua, kita duduk di masjidnya Allah, kita membaca Al-Quran, kita mengkaji daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini perintah. Jangan dikira Nabi itu enggak diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Enggak diperintahkan oleh Allah misalnya untuk berdoa agar Allah berikan ilmu. Enggak. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah katakan, Allah buktikan, Allah ajarkan Nabi. Allah bilang kepada Nabi besar Muhammad di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kau doa, kau bilang rabbi zidni ilma, wahai Allah tambahkan aku ilmu. Itu doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja disuruh Allah meminta doa. Walaupun Nabi ilmunya semuanya itu belajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Didikan langsung yang mendidik Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi. Yang mendidikku, yang membentukku semua itu adalah Allah. Maka paling baik-baiknya didikan kata Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini duduk bersama, ini salah satu cara. Kita mengambil, kita menadahkan daripada muka kita, menghadapkan, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini adalah merupakan suatu kewajiban. Kita sebagai semua umat Islam mendapatkan kewajiban untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu yang seharusnya kita tahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk puasa, memerintahkan kita untuk haji, memerintahkan kita untuk zakat, memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kira-kira kalau sekiranya kita nggak belajar, bakal tahu nggak kita tentang sholat? Kalau kita nggak belajar, bakal tahu nggak kita tentang puasa? Kalau kita nggak belajar, bakal tahu nggak kita tentang zakat?
Bahkan mungkin kita nggak tahu sholat itu wajib kalau kita nggak belajar. Padahal Allah katakan wa aqimus shalah, dirikan sholat kata Allah. Mungkin kalau kita nggak belajar, nggak ketemu ustadz, nggak tahu orang yang tahu ilmu, kita nggak bakal paham bahwasannya kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk sholat dalam sehari 5 waktu. Mungkin tahu, tapi nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, bagaimana bisa dianggap benar sholatnya? Sholat itu agwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun taslim. Suatu ucapan sholat, agwal, af'al, suatu perbuatan juga gerak yang diawali dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Di situ ada ucapannya, di situ ada gerakannya, ya. Maka kalau kita tidak bisa mempelajari ini, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ya, Allah katakan saja fawailul lil musallin, orang yang lalai saja Allah berikan mereka neraka wail. Ya, Allah tempatkan mereka di neraka yang namanya wail. Ada nama neraka wail khusus. Wailul musallin alladzina hum fi salatihim, yang lalai di dalam salat. Bahkan di dalam salah satu ayat, Allah bertanya, Allah katakan, ma salakakum fi sagor. Itu khitab kepada orang-orang kafir. Khitab kepada orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi, yang mereka Allah cemplungkan mereka di dalam neraka yang namanya sagor. Allah katakan masalakakum fi sagor, kata Allah. Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk neraka sagor ini apa? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka katakan, ya Allah, dulu kami enggak sholat. Dulu kami enggak sholat. Karena kami enggak sholat, kami dimasukkan ke dalam neraka yang namanya sagor. Padahal mereka kafir. Apalagi orang Islam. Gimana kita bakal tahu sholat itu wajib? Bagaimana kita bisa tahu sampai kita bisa melakukan sholat sampai sholat kita dikatakan sah kalau kita tidak belajar? Makanya penting. Makanya di dalam hal ini hukum belajar itu adalah wajib. Wajibnya bukan fardu kifayah, tapi wajib ain. Fardu ain. Belajar itu fardu ain. Bukan misalnya, udah ada ustadz di kampung itu, kita nggak perlu belajar. Nggak ada. Semuanya terkena hukum belajar tentang sholat. Maka fardu ain wajib bagi orang itu untuk belajar tentang sholat. Dia sudah menjadi orang yang harus menunaikan zakat. Dia harus belajar hukum tentang zakat. Fardu ain. Dia sudah mau haji. Dia harus belajar hukum tentang haji. Fardu ain. Dia mau nikah, dia harus belajar tentang hukum nikah. Jadi bukan semuanya itu udah ada ini, udah kita terlepas, tidak. Khususnya di dalam hal-hal tadi seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, kita dikenakan hukum wajib mempelajari daripada itu semua. Agar tadi kenapa? Agar kita punya sholat sah. Sholat sah saja itu terkadang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholatnya, wudhunya nggak benar, air untuk bersucinya nggak benar. Kalau sudah dari air saja nggak benar, sholatnya itu udah batal. Maka penting dari hukum air,
dari wudhu, dari sholat dan yang lainnya, penting sekali bagi kita untuk mempelajari daripada itu semua. Itu namanya amal zohir. Perbuatan-perbuatan amaliyah sehari-hari yang tampak, yang kita kerjakan. Yang tampak maksudnya yang mungkin yang keluar dari lisan kita dan juga digerakkan oleh badan kita. Itu fardu. Tapi kita juga ada amal, selain amal zohir punya juga yang namanya amal batin. Sombong misalnya. Ria, berbuat, beramal, pengen dipandang orang, pengen dipuji orang, pengen dibilang orang, saya ini orang alim, saya ini orang yang duduk terus di masjid, iktikaf di masjid, sholatnya banyak, sedekahnya banyak. Itu ria. Tawakal, berserah diri kepada Allah, sabar dengan ketentuan Allah, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu masalah hati. Apakah masalah hati enggak wajib? Masalah hati wajib juga. Harus juga kita tahu. Harus juga kita pelajari. Karena mungkin ya, amal batin itu berkaitan dengan amal zohir. Misal ada orang sholat, ada orang masuk habis itu berubah niat hatinya. Saya sholat niat biar orang itu diniat dalam hatinya biar orang lihat nih saya ini sholat lagi. Pengen dipuji, pengen dilihat orang, oh bahwasannya ini orang sholat. Setiap kali orang datang ke masjid pasti ngelihat orang ini sholat. Pengen dipandangnya seperti itu. Di dalam kita beramal, Allah mengharuskan kita harus ikhlas. Kunci amal itu diterima oleh Allah harus ada kata ikhlas. Sedangkan beramal untuk dilihat orang, apakah itu dikatakan ikhlas? Tidak. Beramal untuk dilihat orang itu tidak dikatakan ikhlas, maka percuma. Nah, dikarenakan itu perlu juga kita belajar itu. Belajar apa itu ikhlas, belajar apa itu tawakal, belajar apa itu sabar, belajar apa itu sombong, belajar apa itu kita beramal dilihat orang itu bagaimana. Itu penting. Karena semuanya berkaitan. Kalau kita sholat tapi tahu-tahunya kita rasa hati kita ini pengen dilihat orang, percuma amal kita semuanya. Kalau kita tinggalkan juga dikarenakan orang juga dinamakan riya. Salah satu definisi riya itu adalah tarkul amal li adlin nas juga riya. Kita tinggalkan suatu pekerjaan hanya dikarenakan manusia, itu juga riya namanya. Misalnya kita sholat di masjid. Kita nih dibilang orang kan ada, wah ente tuh ngaji Quran cuman pengen dilihat orang saja. Ya sudahlah kalau gitu saya tinggalkan. Sama itu juga namanya riya. Tarkul amal li ajlin nas juga riya. Jadi bagaimana caranya? Makanya kalau kita nggak tahu, belajar. Nah, di tempat-tempat yang seperti inilah, di masjid-masjid yang seperti inilah yang menyediakan waktu, ustadznya, tempatnya, maka jangan kita sia-siakan. Karena kita juga perlu yang namanya orang sakit. Dia pasti perlu obat. Sama seperti kita ini, hati kita ini nggak boleh kurang dari 3 hari, lebih dari 3 hari, nggak boleh dia nggak diberi nasihat. Harus disiram dengan ilmu. Kita punya hati ini harus disiram dengan ilmu. Lewat 3 hari mati kita punya hati. Lewat 3 hari mati. Jadi jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari sudah harus diberi nasihat, sudah harus diberi ilmu. Ya misalnya di sini seminggu sekali. Cari di tempat lain. Cari di tempat lain ada pengajian, datang. Ada orang yang pengen mengajarkan kita tentang Nabi, datang.
Ada orang yang pengen mengenalkan kita kepada siapa itu Allah datang. Ya. Agar tadi kita punya hati disinari dengan ilmu-ilmu agama. Dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an nur. Ilmu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an adalah cahaya, hikmah, huda, hidayah bagi kita, pelita bagi kita, jalan untuk kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Ada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini ngelewatin pasar yang ada di kota Madinah. Ya. Kemudian ketika dia ngelewatin pasar yang ada di kota Madinah itu, dia katakan sama orang Madinah, kalian ini ngapain sih? Ngapain kalian ini santai-santai di sini, baring-baring di sini di pasar, ngapain? Duduk-duduk di sini ngapain, kata Abu Hurairah. Kemudian orang pasar itu katakan, memangnya ada apa? Memangnya ada apa wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di di masjid sana, di sana kata Abu Hurairah, di sana itu ada warisan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dibagikan, kata Abu Hurairah. Orang di sana lagi ngambil warisannya Nabi. Ente malah santai-santai di pasar. Mending kalian pergi ke sana, kalian ambil bagian kalian, kata Abu Hurairah. Mereka bertanya, di mana tempatnya warisan Nabi dibagikan? Kata Abu Hurairah, di masjid. Orang pasar dengar nama warisan, hilang langsung. Walaupun dia lagi duduk santai, hilang. Dia pada ke masjid. Karena pikiran dia warisan itu duit, benda, tanah mungkin, kebun kali. Pikiran mereka warisan. Kalau kita dengar kata warisan, harta. Lari mereka semuanya ke masjid. Pas mereka ke masjid, gak ada orang yang lagi bagi warisan, gak ada. Abu Hurairah sudah jalan. Ketika sudah di pertengahan jalan, orang-orang yang pasar tadi yang ke masjid datangin Abu Hurairah, diberhentikan di pertengahan jalan. Mana ente bohong, katanya. Ente bilang di masjid ada warisan Nabi, gak ada. Gak ada harta yang dibagikan di masjid, katanya. Kata Abu Hurairah, emang di masjid gak ada orang? Ada. Di masjid gak ada orang? Ada, kata mereka, di masjid ada orang. Nah, siapa yang di masjid itu? Ya, kami lihat di masjid itu ada orang yang belajar, ada orang lagi sholat, ada orang lagi baca Quran, ada orang lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Udah itu aja, tapi kami nggak ngelihat ada harta dibagikan. Itu kata Abu Hurairah, orang yang lagi baca Quran itu warisan Nabi. Orang yang lagi sholat itu warisan Nabi. Orang yang membedakan antara halal dan haram itu warisan Nabi, kata Abu Hurairah. Karena innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama wardatul ilm. Seorang nabi itu tidak mewarisi dinar ataupun dirham, emas ataupun perak. Karena seorang nabi yang mereka wariskan adalah ilmu. Oleh karena itu, jadi kita belajar, menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini, disupport, diajak sanak kerabat kita, untuk menghadiri, mempelajari, mendalami daripada ilmu, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hadir saja itu sudah diberkati. Orang yang hadir saja mungkin tanpa dia mendengar, dia cuma duduk, mungkin nggak ada tujuan, nggak ada niat untuk hadir majelis ilmu, mungkin seperti itu. Tapi orang seperti itu ada kecipratan, dapat rahmatnya, dapat berkatnya. Apalagi memang orang yang sudah pasang niat,
Sebelum lama ada majlis dia sudah niat, dia pengen datang, dia siapkan keluarganya, dia siapkan semua kebutuhannya. Dia datang ke tempat itu, tujuan dia untuk belajar, membanggakan hati Nabi, memperdalam daripada ilmu agama. Udah berapa banyak yang bakal dia dapatkan dalam hal itu. Orang yang gak niat saja dapat pahala, dapat barokah, dapat rahmat. Apalagi orang yang sudah niat dalam hati bersusah payah ataupun yang menyediakan tempat, maka tentu ganjarannya, pahalanya itu lebih besar. Dan diingatkan, kita punya kerabat diingatkan, kita punya saudara diingatkan, kita punya anak juga diingatkan, aja rangkul, pegang tangan mereka. Suruh mereka kenakan sarungnya, suruh mereka pakai pecinya, bawa mereka hadir di dalam majlis-majlis yang bisa mengenalkan hati anak-anak kita tentang Nabi, mengenalkan kepada mereka tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan kepada mereka mana yang baik, mana juga yang buruk. Jangan jadi orang tua itu yang sekiranya kita sholat di masjid, jamaah di masjid, orang ngajak sedekah mau dia, orang ngajak buat baik mau dia, orang ngajak pengajian dia ikut terus, nggak berabsen. Tapi tahu-tahu dia punya istri di rumah tidur baik, dia punya anak di rumah sholat aja nggak mau. Maka orang-orang seperti itu kata Nabi itu diibaratkan dengan ad-dayyus. Ad-dayyus itu adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dengan satu orang, seperti misalnya seorang suami punya tanggung jawab kepada istri, seorang istri punya tanggung jawab kepada anaknya, seorang bapak punya tanggung jawab kepada anaknya, seorang anak punya tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Ketika ada seperti orang seperti itu, misalnya seorang bapak, yang dia punya tanggung jawab kepada anaknya, kemudian dia tidak hiraukan, dia tidak pedulikan tentang agama ataupun ibadah anaknya, nggak dia pedulikan. Dia datang ke masjid sendiri, sholat jamaah sendiri, ngaji juga sendiri. Nah, maka orang seperti itu kata Nabi dipanggil dengan sebutan namanya dayyus. Dayyus itu seperti itu. Suami, bapak, istri, yang mereka punya tanggung jawab dengan seseorang, mereka tinggalkan dalam segi agamanya, nggak mereka hiraukan. Bahkan kalau anaknya maksiat, nggak mereka marahi. Itu namanya dayyus. Apa dayyus itu? Apa akibat orang jadi dayyus? Kata Nabi, salah satu la yanzurullahu ta'ala ilaihim yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada 3 orang, yang mana 3 orang ini tidak akan Allah pandang nantinya di hari kiamat. Al-'aqli walidayh. Yang pertama, yang nggak bakal Allah pandang di hari kiamat kelak adalah orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita nanti di hari kiamat, dengan siksaan yang Allah siapkan kepada orang-orang yang memang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak mungkin selamat daripada itu semua kecuali kita mengharapkan daripada rahmatnya Allah. Bagaimana Allah pengen kasih kita rahmat kalau Allah nggak pandang kita? Bagaimana Allah pengen kasih kita kasih sayangnya kalau Allah nggak ngelihat kita? Dan Nabi katakan ada 3 orang nanti di hari kiamat yang tidak mungkin Allah pandang nanti. Yang pertama apa? Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, al-mar'ah al-mutarajjilah. Yang kedua yang tidak Allah pandang di hari kiamat adalah perempuan yang gayanya, berperilakunya mirip sama laki-laki. Pakai baju laki-laki, ngumpul sama laki-laki, gayanya semua udah kayak laki-laki. Itu sama, nggak Allah pandang. Dan yang ketiga, ad-dayyus tadi. Dayyus adalah salah satu termasuk orang yang tidak Allah pandang nanti dia di hari kiamat. Makanya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah katakan ente jaga diri kalian,
Tapi nggak sampai di situ, nggak cuman hanya diri kalian wa ahlikum. Ente jaga juga, ente punya keluarga, jaga. Dari apa? Bukan dari miskin, bukan. Bukan dari nggak ada kerjaan, bukan. Bukan nggak dapat jodoh, bukan. Tapi Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kalian jaga, kalian punya diri. Kalian jaga, kalian punya keluarga, kata Allah. Dari apa nara? Daripada siksaan api neraka. Nah, jadi diusahakan dari sekarang. Kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, kita masih punya orang tua misalnya yang masih sehat, yang masih bisa dibawa untuk sholat di masjid, jamaah di masjid, ikut pengajian misalnya. Kita jangan sendiri-sendiri aja. Jangan kita nggak ajak-ajak mereka, kenalkan mereka. Begini sholat, caranya sholat di masjid, jamaah, ajarkan, gandeng mereka, kan? Gandeng, agar nanti kita juga ketika kita masuk surga, nggak ada orang yang narik-narik kaki kita nanti, ya, nggak ada yang narik kaki kita di bawah nanti. Kalau kita kayak gini, anak kita di rumah tidur, santai, nggak sholat, yang kitanya hadir di sini, nanti kita pengen masuk surga, pengen naik ke surga, anak kita narik kaki itu. Nanti Pak, nggak boleh, nggak boleh kamu masuk surga. Kenapa? Dulu ketika aku di dunia, aku tidur, aku nggak subuh, aku nggak sholat, aku nggak ngaji. Kau sebagai bapak nggak pernah ngajak. Kau sebagai bapak nggak pernah nasihatin. Kau sebagai bapak nggak pernah marahin. Makanya nanti masuk surga ya nanti bareng aku dulu, titipin dulu neraka tuh. Udah habis baru masuk surga. Jadi jangan dianggap enteng. Orang yang di rumah mungkin, yang lagi tidur sekarang ini, yang masih kecil sekarang ini, itu tanggung jawab kita semua. Ya. Kalau sekiranya dari kecil kita belum kenalkan tentang ilmu, kita belum kenalkan tentang Nabi, kita belum kenalkan tentang siapapun orang yang bisa kita jadikan contoh suri tauladan nanti untuk akhlak yang baik, maka ke depan kita yang akan mendapatkan daripada akibat daripada semua itu. Ya, oleh karena itu, ya, insya Allah, ya, ini hanya permulaan, ini hanya iftitah, ya. Pengennya ramah tamah saja, ya, perjumpaan, perkenalan dulu, walaupun mungkin kita maulid pernah ketemu kayaknya, ya, bulan maulid rasanya saya juga pernah ngisi di sini bulan maulid sama keluarga, sama Abuya juga pernah datang ke sini. Maka insya Allah permulaan yang baik, awal yang baik, kita sama-sama bisa bekerja sama untuk menghidupkan, untuk mensyiarkan daripada agama Islam, mensyiarkan daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketetanggaan nantinya. Saya ini bukan orang luar sebenarnya. Kita ini keluarga. Saya ini orang kalian juga. Ya, kita punya rumah juga, mau bangun pondok juga sudah di air layang sini. Air layang kan? Air layang sama. Sama. Cuman mungkin belum bisa bahasa Bangka saja. Nah, mungkin 10 tahun, 5 tahun nanti ceramahnya bukan kayak gini lagi. Mungkin Eka, Kion, ya. Karena ngomongnya udah kayak gitu, Bung. Mungkin nanti tapi ya, nanti. Jadi insya Allah. Jadi permulaan juga kita pengen silaturahmi, ya. Jadi insya Allah apapun masalah antum semua, ada masalah, ada permasalahan, ada pertanyaan, baik itu tentang agama, ya, ataupun tentang apapun yang ingin kalian tanyakan, minta arahan, silahkan. Ya, silahkan. Apalagi khususnya kalau sekiranya insya Allah kita sudah tinggal di sana nanti, ya, di pondok sana, maka ahlan wa sahlan. Kita buka pintu kita siapapun, yang pengen masuk,
silaturahmi, kita buka pintunya, kita persilahkan siapapun. Nah, insya Allah nanti ke depan, yang di air layang ini akan kita bangun pondok pesantren putri, insya Allah di air layang. Kalau sekarang ini kita lagi bangun pondok pesantren putra di Puding Besar. Sekarang sudah pembangunan masjid. Insya Allah minta doanya agar cepat selesai insya Allah. Mungkin ini saja dulu untuk perjumpaan kita malam ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di minggu depan insya Allah. Dan alhamdulillah besok juga saya masuk lagi ke sini. Tapi bukan di masjid ini, tapi di air layang. Siapapun yang ada waktu silakan. Kita ngaji lagi bersama. Sebenarnya ngaji itu Pak, bukannya seminggu, sebulan sekali dapat enggak. Ngaji itu setiap hari seharusnya. Ngaji itu seharusnya setiap hari. Bahkan kalau mau setiap jam kita ngaji. Tapi ya mungkin lah keterbatasan dalam segala hal. Tapi jangan kita sia-siakan. Jadi sebenarnya jangan dianggap misalnya ini waktunya terlalu dekat sebenarnya. Enggak apa, justru lebih enak. Semakin dekat ilmunya semakin banyak nanti. Semakin banyak. Jadi insya Allah malam besok di air layang. Jadi persilahkan siapapun yang ada waktu kosong, ayo kita sama-sama kita ramaikan. Maka alhamdulillah kita ini bersyukur. Misalnya ada ketua masjidnya sudah dukung, tokoh-tokoh masyarakat yang dukung, apalagi bapak gadesnya yang sudah dukung. Ayo tinggal kitanya, kurang apa lagi? Ustadznya sudah ada, mau lebih banyak lagi pengajian, mau lebih banyak ustadz lagi. Kalau semuanya dukung, bakal banyak, semuanya masih banyak. Tinggal kitanya. Tinggal kitanya. Kalau kita juga semangat, insya Allah nanti kampung ini bersinar, bercahaya. Kita masukkan di kampung air layang Sidomulyo Bukit ini, Bangka secara umumnya kita masukkan sedikit cahayanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keributan, kesusahan, apapun masalah yang ada di dalam hati ataupun di rumah ataupun di luar, itu cuman kurangnya cahaya Nabi Muhammad saja. Kalau kita ini hidup sudah dengan cahaya Nabi, hati kita penuh dengan cahayanya Nabi, rumah kita penuh dengan cahayanya Nabi, enggak bakal ada ribut, enggak bakal. Orang kalau masuk rumah enggak pakai doa lagi, nah itu masalah. Dia tidak membawa ke dalam rumahnya itu cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau orang masuk rumah baca doa, enak, dijaga rumahnya. Orang kalau masuk rumah nggak baca doa itu, setan nguntit dari belakang, melok, ikut. Nah, setan itu kalau sudah ada kesempatan masuk rumah, dia nggak tidur, enggak. Yang dia lakukan tuh bagaimana caranya dia berusaha membuat rumah tangga orang ini retak. Rumah tangga orang ini rusak. Ini setan kalau udah masuk rumah, bukannya dia santai, udah mulai itu beraksi dia. Ini kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari sini dulu. Misalnya istrinya banyak anaknya, suaminya sering di luar. Mulai dimasukin pikiran istrinya. Pikir itu, ente itu cuma ngurusin anak baik. Capeknya ente, hidupnya ente di dunia cuma untuk ngurusin anaknya dia saja. Sedangkan dia enak di luar. Wah mulai. Kayak gitu. Disibukkan hati bininya dengan yang ini, nggak mempan ini, cari yang lain. Tapi kalau kita masuk rumah, kita baca doa, setan tuh mental ya nggak masuk. Jadi rumah kita nggak ada yang ganggu. Tidur baca doa, habis tidur wudhu baca doa, semuanya. Makanya kurangnya kita ini, kenapa masih banyak ributnya, kenapa masih banyak bertengkarnya, masih banyak susah hatinya. Kurangnya kita mengambil daripada cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Coba kita terapkan, kita ambil, kita masuk ke dalam hati kita, insya Allah nggak ada lagi isinya ribut nanti. Ribut, susah dan yang lainnya, insya Allah bakal
bakal hilang. Insyaallah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Insyaallah majlis yang seperti ini dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan daripada rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini diberikan keterangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan segala umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya orang tua sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya orang tua yang sudah meninggal diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di dalam hari ini ada orang tua yang kena siksaan daripada kubur, berkat daripada anaknya yang hadir, itu semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit insyaallah kita semua mendapatkan daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هكذا مني